Beberapa waktu lalu, kita sudah melihat betapa mengerikannya letusan Krakatau tahun 1883. Suaranya terdengar sampai Australia, tsunami-nya menyapu Banten. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di atas. Tapi tahukah kalian, 1883 itu cuma bersin kecil dibandingkan apa yang terjadi di tahun 536. Tahun di mana matahari berhenti bersinar. Ini bukan gerhana, ini adalah kiamat sunyi. Dan sebagai orang Indonesia, saya curiga pelakunya ada di halaman rumah kita sendiri. Log misi Selat Sunda Purba tahun 535. Kita akan cari tahu kebenarannya. Saya mendarat di koordinat ini tahun 535 Masehi. Tapi tunggu, petanya salah. Di masa depan, ini adalah Selat Sunda yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Tapi di sini, lihatlah, daratannya masih menyatu, sebuah jembatan tanah raksasa yang hijau dan subur. Dan di tengahnya berdiri sang raja. Bukan Krakatau yang kalian kenal, ini adalah Batuwara, ibu dari segala monster vulkanik. Tingginya menembus awan, 2 kali lipat lebih besar dari yang meledak di tahun 1883. Lihat kehidupan di bawah sana. Kerajaan kuno Tarumanegara sedang jaya-jayanya. Pelabuhan ramai, sawah menguning, orang-orang berdagang dengan kapal dari India dan Cina. Mereka tertawa, mereka beribadah, mereka hidup. Tapi alam lebih tahu daripada manusia. Hutan mendadak sunyi, burung-burung terbang menjauh. Sensor saya mendeteksi tekanan magma yang tidak masuk akal. Tanpa mereka sadari, di bawah kaki mereka, bom waktu terbesar dalam sejarah sedang menghitung mundur. Langit berubah ungu dan hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Saya melompat 1 tahun ke depan, tahun 536 Masehi. Lokasi, Konstantinopel, pusat dunia saat itu. Seharusnya ini siang hari, tapi lihatlah langitnya. Matahari masih ada di sana, tapi dia sakit. Sinarnya redup, biru pucat, persis seperti bulan purnama. Tidak ada bayangan di tanah, tidak ada kehangatan di kulit. Orang-orang menyebutnya kabut misterius. Sebenarnya, ini adalah jutaan ton debu vulkanik dan sulfur dari Krakatau yang kini menyelimuti seluruh atmosfer bumi. Mereka menyebutnya kiamat. Saya menyebutnya selimut kematian. Selama 18 bulan, kabut ini tidak pernah hilang. Pagi terasa seperti senja, siang terasa seperti malam. Kaisar Justinian di istananya bingung, pendeta berdoa tanpa henti. Tapi doa tidak bisa menembus debu vulkanik. Dunia mulai membeku. Saya meninggalkan Eropa yang gelap. Kita pindah ke timur, ke jantung kekaisaran Cina kuno. Catatan sejarah mengatakan ini adalah bulan Agustus, puncak musim panas. Seharusnya padi menguning dan matahari membakar kulit. Tapi lihat ini. Salju. Salju turun di bulan Agustus. Ini bukan keajaiban, ini bencana. Bagi petani di sini, warna putih ini adalah kematian. Padi yang seharusnya dipanen kini terkubur beku. Saya melihat keputusasaan di mata mereka. Tanpa panen musim panas, musim dingin yang sebenarnya nanti akan membunuh sisanya. Suhu global anjlok drastis, 1,5 sampai 2,5 derajat Celcius. Ini adalah awal dari zaman es kecil antik. Dan semua ini karena satu gunung di Selat Sunda yang batuk terlalu keras. Saya kembali ke Eropa tahun 539 Masehi. 3 tahun setelah kegelapan dimulai. Di sini, musuh bukan lagi dingin, tapi lapar. Catatan sejarah Irlandia menyebut periode ini sebagai the failure of bread, kegagalan roti. Tanpa matahari, gandum tidak bisa tumbuh. Tanpa gandum, tidak ada tepung. Tanpa tepung, peradaban runtuh. Lihat mereka. Orang-orang yang dulu bangga dengan kekaisaran mereka, kini berebut kulit pohon dan rumput liar. Anggur menjadi masam,
ternak mati membeku. Uang emas Romawi tidak ada harganya di sini. Sepotong roti jamuran lebih berharga daripada satu peti emas. Kekaisaran besar mulai goyah, bukan karena serangan musuh, tapi karena mereka tidak bisa memberi makan rakyatnya sendiri. Ini adalah wajah asli dari zaman kegelapan. Tahun 541 Masehi, 5 tahun setelah kegelapan dimulai. Manusia sudah lelah, tubuh mereka kurus, imun mereka hancur. Dan saat itulah, tamu tak diundang datang. Lihat kapal dagang dari Mesir itu. Mereka membawa gandum untuk orang lapar, tapi mereka juga membawa maut. Tikus hitam, ribuan jumlahnya, bersembunyi di lambung kapal membawa kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Ini adalah awal dari wabah Justinian, pandemi pes pertama dalam sejarah. Gejalanya mengerikan, demam tinggi, halusinasi, dan benjolan hitam di leher atau ketiak. Dalam beberapa hari, mereka mati. Konstantinopel berubah menjadi kuburan massal. 5.000 orang mati setiap hari, lalu 10.000. Mayat-mayat ditumpuk di jalanan seperti kayu bakar karena tidak ada lagi yang kuat menggali kubur. Kaisar Justinian sendiri jatuh sakit dan kekaisaran pun lumpuh total. Bukan pedang yang membunuh Romawi, tapi kutu sekecil debu. Dampaknya tidak berhenti di kuburan. Bencana ini mengubah peta dunia selamanya. Di padang rumput Mongolia, kekeringan membunuh kuda-kuda perang. Suku-suku barbar yang putus asa, suku Avar, mulai bermigrasi ke barat. Mereka menerjang Eropa seperti gelombang tsunami manusia, mendesak bangsa lain, memicu perang yang tak berkesudahan. Sementara di belahan dunia lain, di Amerika Selatan, peradaban Moche yang agung runtuh, bukan karena perang, tapi karena air berhenti mengalir. Kekeringan panjang memicu perang saudara demi memperebutkan sisa makanan. Tahun 536 bukan sekadar tahun yang buruk, ia adalah tombol reset bagi peradaban. Cahaya Roma padam, dan dunia pun tergelincir ke dalam abad kegelapan yang panjang. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Semua penderitaan ini dimulai dari satu batuk di Selat Sunda. Satu gunung meledak, langit menjadi gelap, suhu turun drastis, tanaman mati membeku, manusia kelaparan, sistem imun mereka hancur, dan akhirnya wabah menyerang tanpa ampun. Kekaisaran Romawi yang agung runtuh bukan karena pedang musuh, tapi karena mereka tidak bisa melihat matahari. Ini adalah pengingat keras bagi kita yang hidup di abad 21. Kita sering merasa aman dengan teknologi kita, dengan gedung pencakar langit dan internet. Tapi ingat, peradaban kita hanyalah lapisan tipis di atas magma yang panas. Dan Krakatau, dia masih punya anak, dan anaknya sedang tumbuh. Log misi selesai. Time Rider out.